Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan dengan NIM 163251015 dari kelas RK2 mata kuliah pemrograman dasar. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang learning journal yang dalam isi learning journal tersebut adalah materi-materi yang kita bahas dalam perkuliahan pada hari Senin beberapa hari yang lalu. Oke, kita lanjut. Apa tujuan dari pembahasan materi tersebut? Yaitu adalah tentang pointer, memahami tentang pointer dan skalanya. Lebih spesifik, memahami definisi variabel pointer sebagai variabel yang menyimpan alamat, memori, dan variabel lain, serta memahami perbedaan antara referensi nilai secara langsung dan tidak langsung atau interaction. 2. Mampu mengenali, menginisialisasi, dan menggunakan operator dasar pointer dalam pemrograman, yaitu dia itu salah satunya operator alamat untuk mengambil alamat memori dan operator interaction atau diferensi yang ditandakan dengan bintang untuk mengambil atau manipulasi nilai dari objek yang ditunjuk. Lalu juga kita bertujuan untuk memahami dan menerapkan konsep pengiriman argumen ke dalam fungsi melalui referensi menggunakan pointer sehingga fungsi dapat memodifikasi nilai variabel asli secara langsung di dalam memori tanpa memerlukan nilai. 4. Kita juga ingin memahami hubungan antara pointer dan struktur data array, termasuk cara mengarahkan pointer ke elemen array serta mengimplementasikan operasi aritmatika pointer untuk menyusun elemen-elemen di dalam memori secara dinamis. Saya cek masih merekam. Oke, masih merekam. Lalu apa saja yang dilakukan pada perkuliahan pada Senin hari lalu? Oke, setidaknya bukan 4 Mei, nanti saya cross check lagi. Oke, pada perkuliahan yang dilaksanakan pada Senin, saya lupa tanggalnya, Mei 2026, yang diajar oleh Bapak Ali Sanufali SSIM Eng, PhD, diawali dengan penyampaian mengenai definisi pointer sebagai variabel khusus yang menyimpan alamat memori, serta pemahaman visual mengenai perbedaan antara referensi nilai secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, mahasiswa melakukan praktik langsung untuk menguasai penggunaan operator alamat dan operator diferensi dalam mengakses maupun memanipulasi nilai objek yang ditunjuk. Perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan mengimplementasikan pengiriman argumen ke fungsi melalui referensi atau base by reference, di mana mahasiswa mempelajari bagaimana sebuah fungsi tanpa nilai balikan dapat mengubah variabel asli di dalam memori secara langsung. Aktivitas lalu berkembang pada eksplorasi elemen pointer, di mana mahasiswa melakukan eksperimen menghasilkan alamat memori untuk menyusun elemen array secara dinamis. Oke, kita lanjut ke evaluasi, yaitu berupa tugas-tugas. Yang pertama, buatlah sebuah program yang dapat mencari sebuah huruf dalam sebuah kata. Kata dapat diinisialisasi terlebih dahulu gunakan pointer untuk menjadi counter. Oke, ini dia. Kita lanjut langsung saja, coba copy. Kita coba di sini. Kita run. Masukkan kata. Misal mohon maaf. Oh iya sih, karakter ya. Maaf. Satu kata, berarti coba mie ayam. Ya masih 2 kata lah. Huruf yang dicari, saya ingin mencari huruf A. Ada berapa A? Ada 2 A. Oke, saya jelaskan. Jadi saat program dijalankan, fungsi main pertama-tama akan meminta user untuk memasukkan sebuah kata yang akan disimpan ke dalam array kata dan satu huruf target ke dalam variabel cari. Setelah input diterima, program akan mengaktifkan fungsi pencarian melakukan pemanggilan, yaitu cari dan hitung, angka, cari, dan alamat jumlah. Disinilah konsep pointer bekerja secara aktif. Alih-alihnya hanya mengirimkan nilai 0, kita mengirimkan alamat memori dari variabel jumlah menggunakan simbol alamat agar nilainya bisa dimodifikasi secara langsung dan dari jarak jauh. Di dalam fungsi cari dan hitung, program melakukan pengecekan menggunakan perulangan while interaction print kata tidak sama dengan null, null bisa dilihat di sini, ini dia. Untuk menelusuri kata dari huruf panah hingga menemukan karakter penanda akhir string. Pointer
pointer kata akan terus bergeser maju ke huruf berikutnya melalui perintah pointer kata increment. Jika huruf yang sedang ditunjuk oleh pointer kata sama persis dengan target pencarian kita melalui syarat if in direction pointer kata sama dengan huruf tadi, maka program akan mengeksekusi perintah pointer counter increment. Perintah ini bertugas untuk menambahkan nilai satu angka langsung ke dalam memori variabel dan jumlah yang berada di fungsi utama. Setelah seluruh kata selesai diperiksa, fungsi utama akan mengambil alih kendali kembali dan mencetak total temuan huruf ke layar berdasarkan nilai terbaru yang sudah diperbarui oleh pointer tersebut. Oke, lalu soal kedua. Buatlah sebuah function untuk membuat setiap huruf pertama dari string yang diberikan menjadi huruf besar dengan fasilitas pointer. Kita bisa lihat ini dia fungsinya. Ya, kita coba. Misal, saya adalah orang lokal. Pasti S, ya itu semua. Di setiap awal kata ada huruf besar. Saya jelaskan biasanya pada awal fungsi kapitalisasi unik bisa di sini. Program langsung berfokus pada elemen pertama dari string dengan memeriksa kondisi if indirection pointer string tidak sama dengan 0 dan indirection pointer string itu lebih besar sama dengan A, and string lebih kecil sama dengan Z. Jika karakter paling awal tersebut divalidasi sebagai huruf kecil, nilainya akan langsung dikurangi 32 agar berubah menjadi huruf besar. Sehingga huruf pertama dan kalimat sudah dipastikan menjadi kapital sebelum penelusuran dimulai. Setelah itu, program mengaktifkan perulangan while indirection pointer string tidak sama dengan 0 untuk menyusuri sisa karakter yang ada di dalam kalimat. Di dalam perulangan tersebut, program hanya fokus mendeteksi keberadaan karakter spasi melalui perintah if indirection pointer string sama dengan titik petik tanda petik. Ketika sebuah spasi ditemukan, program menerapkan teknik look ahead menggunakan aritmatika pointer berubah ekspresi identifier pointer string plus 1 untuk mengintip satu alamat memori tepat di depan spasi tersebut tanpa membedakan posisi asli pointernya. Jika karakter di depan spasi tersebut terbukti merupakan huruf kecil, maka perintah pointer string plus 1 sama dengan pointer indirection pointer string plus 1 min 32 akan langsung mengeksekusi konversi menjadi huruf kapital tepat di lokasi memorinya. Terakhir, pointer akan terus didorong maju menggunakan perintah pointer string increment untuk memeriksa karakter berikutnya sampai seluruh kalimat selesai diproses dan siap dicetak oleh fungsi utama. Oke, itu untuk penjelasan kode 2. Langsung ke kode 3. Bola program pointer yang melewatkan 4 variabel, yaitu W, X, Y, Z ke fungsi yang tidak memiliki nilai balikan. Lalu buat keluaran nilai variabel setelah menjadi 3 kali lipat dari nilai sebelumnya. Oke, ini dia. Langsung saja. Kita run. Misal, kita 4, 6, 3, 2. Enter. And jika dikali semua itu, coba ya gini sih. Oke, saya jelaskan. Jadi pada program ini, user diminta untuk menginput 4 angka yang masing-masing akan disimpan ke dalam variabel W, X, Y, dan Z. Setelah yang awal ditampilkan di layar, program akan memanggil fungsi proses kalian 3, di mana ini ada alamatnya W, alamat X, alamat Y, dan alamat Z dengan mengirimkan alamat memori dari keempat variabel tersebut menggunakan operator ampersand atau ini yaitu alamat. Di dalam fungsi proses kalian 3, di sini alamat memori yang dikirimkan tadi diterima oleh 4 parameter pointer yaitu PW, pointer W, pointer X, ya PW, PX, PY, dan PZ melalui operator
referensi bintang atau ya apa namanya indirection. Fungsi ini langsung menjangkau nilai asli yang ada di dalam variabel utama dan mengalihkannya dengan angka 3 menggunakan perintah aritmatika shorthand seperti ini, yaitu PW kali 3. Karena perubahan ini dilakukan langsung pada memori aslinya, maka ketika alur programnya kembali ke fungsi main, inilah dari variabel W, X, dan Y secara otomatis telah berubah menjadi 3 kali lipat dan nilai semua saat dicetak ke layar. Dari nilai semua saat dicetak ke layar. Oke, langsung ke yang keempat. Gunakan fasilitas pointer untuk membuat fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah kata dari masukan string oleh user. Kita coba copy and misal kita tulis hari ini. Nah, ini ada 4 kata. Gimana caranya? Pada program ini, terutama main, operasi memasukkan teks atau kalimat panjang yang kemudian disimpan ke dalam array bernama kalimat sebelumnya sebelum akhirnya dikirim ke fungsi hitung jumlah kata. Di dalam fungsi tersebut, permohonan while atau indirection pointer text tidak sama dengan 0 digunakan untuk menyisir setiap karakter mulai dari indeks paling awal hingga menyentuh karakter penutup string. Logika yang digunakan di sini, program tidak mendeteksi spasi untuk menandai awal kata, melainkan mengintip ke depan menggunakan aritmatika pointer untuk melihat apakah karakter saat ini atau pointer text bukan spasi. Sedangkan karakter tepat di depannya, yaitu indirection pointer text sama dengan plus 1 adalah spasi atau ujung teks. Setiap kali kombinasi kondisi tersebut dipenuhi, itu menjadi penanda kuat bahwa sebuah kata baru saja selesai dibaca. Sehingga variabel total kata akan langsung bertambah 1 angka. Pointer kemudian akan terus didorong maju menggunakan perintah pointer text increment hingga seluruh teks habis dipindai dan nilai total hitungan kata tersebut kembalikan ke program utama untuk dicetak ke layar. Lalu yang terakhir, gunakan fasilitas array pointer untuk membuat tampilan nama-nama bulan secara urut dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, kita lihat. Ini dia kodenya. Copy, langsung kita coba. Yap, ini dia. Gimana caranya? Pada inisiasi awal, array pointer daftar bulan sengaja ditambah dengan elemen 0. Di bagian paling akhir sebagai pembatas untuk menanda berhenti, program kemudian menyiapkan sebuah pointer ganda bernama pointer bulan untuk menunjuk langsung ke elemen pertama array, serta sebuah variabel pendukung nomor bulan yang dimulai dari angka 1 untuk mencetak penomoran secara rapi. Logika utama yaitu perulangan while pointer bulan tidak sama dengan 0 yang secara konstan memeriksa isi dari alamat memori yang sedang ditunjuk. Selama alamat tersebut masih berisi teks nama bulan dan belum menyentuh penanda akhir, perintah di dalam blok perulangan akan terus mencetak nama bulan ke layar. Bersama dengan itu, variabel akan terus bertambah dan perintah pointer bulan increment akan menggeser posisi memori 1 langkah ke depan secara dinamis. Menggunakan sifat aritmatika pointer. Begitu perulangan sampai pada elemen terakhir yang bernilai 0. Kondisi pengecekan akan otomatis menjadi salah sehingga program berhenti berjalan dengan A. Oke, itu sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Lalu apa sih hasilnya? Hasil-hasil yang bisa kita ambil dari semua belajar ini yaitu seperti biasanya tujuannya terpenuhi semua memahami, mampu menganalisis operator, dasar pointer dan dalam programan yaitu pointer alamat, lalu memahami menerapkan konsep pengiriman argumen ke dalam fungsi, lalu memahami hubungan antara pointer dan struktur data array. Tadi apa ya? Saya tulis apa ya saat itu? Ini saya ini tulis dengan seharusnya sih. Atau apa saya ya hapus ya, nggak apa-apa. Oke, nanti saya perbaiki itu. Yuk, I guess sekiranya itu penjelasannya agak panjang dari saya.
podcastnya saya akhiri supaya tidak membuang-buang waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.